baik anak-anak. Ini kita mulai ya. Belajar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, membaca doa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi gimana nih kabar teman-teman semua? Sehat semua kan? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah kalau Alhamdulillah gitu. baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut, absen dulu ya. Yang pertama, di sini ada Dea Usahla. Hadiroh. Oke, terus ada Dwi Nur Ramadhani. Hadir, Bu. Terus ada Nabilah Dwi Sunanda. Hadir, Bu. Oke, yang terakhir ada Risma Rizkia. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah lengkap. Nah, jadi kita di sini akan mempelajari materi apa? Ada yang tahu gak? Korosi ya, Bu? Iya, benar sekali. Jadi pertemuan hari ini, benar, kita akan mempelajari materi tentang korosi. Nah, sebelumnya kita itu sudah mempelajari materi tentang sel volta. Nah, sekarang kita lanjut ke materi tentang korosi. Oke, sebelum kita mulai, jadi silakan teman-teman semua buka bukunya halaman 59, di situ tentang materi korosi, silakan dibaca terlebih dahulu. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit. Nah, sambil saya menyiapkan media pembelajarannya. Jadi silakan dibaca dulu ya di buku kimia ini. Oke. Baik, Bu. Siap, Bu. Oke, baik, karena sudah 5 menit, jadi di sini Ibu sebutkan dulu atau Ibu jelaskan dulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama supaya kalian bisa menjelaskan dengan baik apa sih pengertian korosi gitu. Kemudian supaya kalian juga bisa menyebutkan contoh-contoh terjadinya korosi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian tujuan yang lain itu supaya kalian bisa menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi atau mempercepat terjadinya korosi dan kemudian gimana sih cara pencegahan korosi gitu. Nah, terus kalian juga bisa diharapkan bisa nanti mempresentasikan materi tentang korosi dengan baik dan benar gitu. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian sebentar saya share screen dulu. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat? Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Terlihat ya? Oke. Terlihat, Bu. Jadi di sini kita akan mempelajari materi tentang korosi. Nah, korosi itu merupakan subbab dari materi redoks dan elektrokimia. Nah, oke teman-teman, di sini ada gambar nih. Ada yang tahu gak ini gambar apa nih? Rantai benar bertatu. sekali. Jadi di sini itu ada yang namanya rantai. Nah, rantai itu di sini yang sebelah kanan masih bagus warnanya, masih kayak awal warnanya silver gitu kan. Nah, sedangkan yang sebelahnya itu warnanya sudah berubah jadi kecoklatan. Kemudian kalau misalkan kita pernah lihat juga kan dari strukturnya itu lebih rapuh kan gitu. Nah, rantai yang sebelah kiri ini merupakan salah satu contoh terjadinya
korosi gitu. Nah, terus kita harus tahu nih kenapa sih rantai ini tuh bisa kayak gini gitu. Kenapa rantai yang awalnya silver nih bagus gitu bisa berubah warna jadi kecoklatan kayak gini. Nah, itu dia yang bakalan kita pelajari di hari ini. Kayak gitu. Nah, setelah ini bentar. Oke. Jadi setelah ini kita akan mengamati video tentang korosi. Nah, teman-teman akan saya bagi menjadi 2 kelompok, yaitu berpasang-pasangan. Di situ akan saya kirimkan lembar kerja di grup. Jadi nanti silakan dibuka lembar kerjanya. Kemudian kalian mengamati videonya dan selanjutnya mengisi lembar kerja gitu. Apakah bisa dipahami? Baik Bu, bisa. Oke, bisa ya. Baik Bu. Oke, jadi nanti untuk mengisi lembar kerjanya kalian bisa melihat dari videonya ataupun mengambil dari sumber lainnya, itu tidak apa-apa gitu. Baik, akan saya share videonya, silakan diperhatikan, kemudian diamati dengan baik. Oke. Sebentar, share screen dulu. Oke, share screen-nya apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah Bu. Nah, ya kita akan mengamati video tentang korosi. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang kimia, yaitu korosi. Nah, yang pertama kita harus tahu nih, apa sih korosi itu? Jadi korosi atau perkaratan adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Jadi, korosi itu terjadi antara logam dengan lingkungannya. Misalkan lingkungannya logam, terdapat uap air, ditambah dengan adanya oksigen, maka akan menimbulkan senyawa yang tidak diinginkan. Atau yang kita sering dengar itu karat. Nah, barang-barang atau bahan-bahan yang sering terjadi korosi itu contohnya seperti paku, kemudian ada baut, kemudian ada mur, kemudian ada gear, ada juga gergaji dan peralatan bangunan lainnya. Nah, setelah kita tahu apa itu korosi, kita harus tahu bagaimana sih proses terjadinya korosi. Jadi, korosi itu melibatkan yang namanya reaksi elektrokimia, di mana reaksi elektrokimia ini terjadi perpindahan elektron. Nah, kemudian lanjut ke mekanisme korosi secara umum. Yang pertama, logam menjadi anoda dan teroksidasi. Yang kedua, faktor lingkungan menjadi katoda dan tereduksi. Oke, jadi kita di sini langsung demonstrasi. Di sini ada batang besi, di mana batang besi ini terkena air atau H2O. Nah, besi yang terkena air maka akan mempercepat terjadinya korosi. Nah, yang perlu kita tahu pada proses korosi itu terjadi reaksi redoks, di mana terdapat daerah anoda juga daerah katoda. Daerah anoda adalah daerah yang mengalami oksidasi. Besi yang terkena air akan mengalami oksidasi dan reaksinya yaitu 2Fe menjadi 2Fe2+ dan 4E atau 4 elektron. 4 elektron yang dihasilkan dari reaksi oksidasi akan menuju daerah katoda. Mengapa demikian? Karena daerah katoda memiliki lebih banyak oksigen. Nah, ketika elektron bereaksi dengan oksigen dalam suasana asam, maka akan mengalami yang namanya reaksi reduksi. Adapun reaksinya yaitu
H+ ditambah 4 elektron itu menghasilkan air. Dan hasil dari reaksi oksidasi, yaitu tadi 2Fe2+ itu akan bereaksi atau akan menuju air. Nah, ketika ada 2Fe2+ ditambah dengan air, ditambah dengan oksigen, maka akan menghasilkan senyawa Fe2O3 H2O, di mana senyawa itu merupakan karat. Jadi itulah yang menunjukkan adanya karat, yaitu air dan oksigen. Jadi itulah penjelasan tentang proses dari korosi. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga video ini bisa Oke, tadi bisa lihat semua ya videonya. Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Tadi video bisa dan dilihat. Oke, untuk kemudian selanjutnya silahkan kalian mengisi lembar kerja yang sudah tadi dikirimkan. Mengisinya itu berdiskusi bersama pasangan kalian. Nah, untuk pasangannya di sini yang pertama itu Dea berpasangan dengan Risma, kemudian Nabila berpasangan dengan Dwi. Oke, seperti itu ya. Untuk waktunya itu kurang lebih 10 menit. Setelah itu hasil dari lembar kerja akan kita bahas bersama. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, bisa. Silakan mulai berdiskusi dengan pasangan kalian. Oke, karena sudah 10 menit, selanjutnya kita akan diskusi bersama hasil dari lembar kerja kalian. Nah, di lembar kerja tuh yang pertama kan ada tentang pengertian korosi. Nah, coba nih dari kelompoknya Mbak Nabila sama Mbak Dwi, bisa dijelaskan apa itu pengertian dari korosi? Siapa yang mau menjelaskan hasil dari diskusi? Saya, Bu. Ya, monggo Mbak Nabila, silakan. Jadi korosi itu merupakan proses perusakan kualitas sebuah logam karena adanya reaksi dengan lingkungannya. Gitu nggak, Bu? Iya, oke, gimana nih dari kelompoknya Dea sama Risma atas jawabannya Mbak Nabila? Setuju apa enggak? Setuju, Bu. Oke, setuju ya. Jadi korosi itu adalah kerusakan atau proses degradasi yang terjadi pada logam, di mana proses kerusakan itu menghasilkan zat-zat baru. Nah, zat-zat itu yang tidak kita inginkan gitu, karena dia merusak si logam. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Di situ di lembar kerja ada tentang faktor-faktor apa saja sih yang mempercepat terjadinya korosi. Nah, ini nomor 2, coba dari kelompoknya dia sama Risma. Ini siapa yang mau jawab? Faktor-faktor yang mempercepat terjadinya korosi. Aku, Bu. Ya, silakan. Faktor yang mempercepat terjadinya korosi yang pertama, air dan kelembapan udara. Yang kedua, asam dan garam. Yang ketiga, struktur permukaan logam. Dan yang keempat adalah sel elektrokimia. Oke, gimana dari kelompok yang Mbak Nabila sama Mbak Dwi? Atas jawaban kelompoknya dia, setuju apa enggak nih? Setuju, Bu. Oke. Ya, jadi tadi sebentar disebutkan faktor-faktor yang mempercepat terjadinya korosi. Tadi ada air, kemudian ada kelembapan udara, kemudian ada juga asam sama garam, kemudian ada juga bagaimana struktur permukaan logamnya.
sama yang mempengaruhi tadi ada yang namanya sel elektrokimia. Oke, terus nomor yang ketiga nih di lembar kerja yang terakhir yaitu tentang cara pengendalian korosi. Nah, tadi kan udah kelompoknya dia sama Risma, sekarang baik lagi ke kelompoknya Nabila sama Dwi. Bu, tadi jaringannya jelek, Bu. Oh iya, nggak apa-apa Risma, nggak apa-apa. Yang penting gabung lagi ya mengikuti kelas. Oke, ini kita lanjut ke lembar kerja soal nomor 3. Nah, itu kan tentang cara pengendalian korosi. Nah, kelompoknya Mbak Dwi sama Mbak Nabila, siapa yang mau jawab tentang cara pengendalian korosi? Oke, Mbak Dwi silakan. Ya, Bu. Bentar nggih, Bu. Iya, Mbak. Untuk cara pengendalian korosi, itu yang pertama ada inhibitor korosi. Karena inhibitor itu dapat mengurangi laju korosi. Dia dengan memperlambat reaksi pelarutan anodik logam. Terus yang kedua itu ada perawatan permukaan. Jadi perawatan permukaan itu ialah suatu modifikasi permukaan dari bahan logam dengan menggunakan berbagai cara agar dapat memperbaiki suatu sifat bahan dalam memperpanjang lifetime-nya. Lifetime dari suatu logam, dia agar terhindar dari korosi. Nah, terus yang terakhir itu ada coating dan sealant. Nah, coating atau pelapisan itu pelapisan logam dengan bahan anorganik dan organik. Itu digunakan untuk memberikan perlindungan pada korosi. Nah, terus dia ada 2 jenis, ada pelapisan perlindungan dan juga pelapisan dengan mengorbankan material lain. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali penjelasannya. Dari kelompoknya dia sama Risma nih, bagaimana penjelasan dari kelompoknya Mbak Dwi sama Nabila? Apakah setuju? Iya, setuju, Bu, dan penjelasannya juga mudah dimengerti. Iya, siap. Bagus ya penjelasannya. Oke, jadi itu teman-teman, tadi ada tentang pengertian korosi, kemudian ada cara pengendalian korosi, ada juga faktor-faktor yang mempercepat terjadinya korosi. Nah, sebentar saya share lagi. Oke, jadi ini sudah terlihat sesinya. Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, jadi di sini tadi kan kita membahas tentang pengertian, kemudian pengendalian korosi sama faktor yang mempercepat. Sekarang kita ke pengertian korosi dulu. Tadi kan sudah dijelasin tuh, korosi merupakan ada namanya degradasi logam atau kerusakan logam. Jadi korosi dalam istilah sehari-hari itu kita kenal sebagai namanya peristiwa perkaratan atau yang sering disebut terjadinya karatan gitu. Nah, korosi ini sebenarnya merupakan peristiwa oksidasi logam oleh gas oksigen yang ada di udara yang membentuk oksidanya itu. Nah, jadi yang namanya proses perkaratan itu bisa berlanjut terus-menerus gitu. Tadi kan lihat tuh reaksinya. Dari reaksinya kan tadi menghasilkan H2O. Nah, H2O itu kan salah satu faktor yang mempercepat terjadinya korosi gitu. Jadi kalau semakin banyak H2O yang dihasilkan, maka juga semakin mempercepat terjadinya korosi. Jadi proses karat itu bisa terjadi terus-menerus. Nah, hal ini disebabkan oksida-oksida besi yang terbentuk pada peristiwa awal korosi akan menjadi katalis pada peristiwa selanjutnya. Nah, tadi ya, karena tadi kan menghasilkan H2O. Nah, H2O itu bereaksi lagi dengan si logamnya, kemudian menghasilkan lagi H2O dan seterusnya. Tuh. Nah, kemudian di sini ada gambar sama kayak di depan nih yang sering kita lihat di pagar-pagar rumah tuh. Itu kan sering besi yang berubah warna menjadi coklat gitu. Itu salah satu contoh terjadinya korosi.
Ya, nah kemudian tadi habis pengertian kita bahas tentang faktor yang mempercepat terjadinya korosi. Nah, tadi udah disebutin ada air sama kelembapan udara. Nah, dari video kan tadi udah tahu tuh kenapa air sama udara tuh bisa mempercepat terjadinya korosi, gitu kan. Nah, terus yang kedua itu ada asam sama garam. Nah, jadi asam sama garam merupakan elektrolit dan media transfer muatan. Nah, dengan proses ini, elektron itu akan diikat oleh oksigen yang ada di udara. Nah, jadi kita tahu kan bahwa air laut itu mengandung garam, sedangkan air hujan itu banyak mengandung asam. Nah, asamnya itu berasal dari polusi-polusi yang ada di udara gitu, atau polutan. Nah, jadi karena itulah bisa mempercepat terjadinya korosi. Kemudian yang ketiga ada struktur permukaan logamnya. Jadi kalau dari struktur logamnya itu udah nggak rata, atau kayak biasanya kan kita lihat logam dibengkokin gitu. Nah, kalau dari strukturnya udah rusak, itu juga mempercepat terjadinya korosi. Kemudian di sininya ada korosi tidak terjadi ketika dua kutub tersebut bersinggungan pada permukaan logam yang licin dan bersih gitu. Jadi kalau permukaannya licin sama bersih itu biasanya tidak terjadi korosi gitu. Nah, makanya struktur permukaan logam mempengaruhi terjadinya korosi. Kemudian yang keempat ada sel elektrokimia. Nah, jadi perbedaan potensial dua logam yang saling bersinggungan dalam lingkungan yang lembab dapat menyebabkan terbentuknya sel elektrokimia. Nah, jadi jenis logam yang potensialnya lebih rendah akan melepaskan elektron ketika bersinggungan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi. Nah, juga akan teroksidasi oleh oksigen yang ada di udara. Jadi sel elektrokimia ini ada potensial rendah sama potensial tinggi. Nah, jadi yang mudah terkena korosi itu adalah logam dengan potensial yang rendah gitu. Nah, kalau misalkan logam yang potensialnya tinggi itu sulit terbentuknya korosi gitu. Kemudian kita lanjut lagi tadi yang terakhir tentang pengendalian. Bagaimana sih pengendalian korosi gitu. Tadi udah dijelaskan dengan baik. Yang pertama itu ada inhibitor korosi. Jadi salah satu cara pengendalian korosi itu dengan menambahkan inhibitor. Inhibitor itu kan artinya penghambat gitu atau pencegah. Nah, jadi penggunaan inhibitor dalam pengendali korosi dapat mengurangi laju oksidasinya, oksidasi anodik, reduksi katodik, atau keduanya. Nah, jadi karena inhibitor itu bisa membentuk lapisan pelindung pada permukaan logamnya. Nah, lapisan pelindung itu bisa terbentuk karena kita nambahin yang namanya inhibitor. Jadi dengan ada lapisan pelindung kan namanya melindungi gitu kan. Jadi bisa mengisolasi si logam gitu dari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi gitu. Kemudian tadi cara pengendali korosi itu bisa juga dengan perawatan permukaannya. Ya, jadi permukaan si logam itu bisa dirawat gitu. Dengan cara apa nih? Perawatan permukaan merupakan suatu modifikasi permukaan suatu bahan logam dengan menggunakan berbagai cara untuk memperbaiki suatu sifat bahan. Jadi perawatan itu bisa dilakukan untuk memperbaiki sifat bahannya. Nah, perawatannya itu bisa apa aja sih? Di sini ada nih. Perawatan permukaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain ada conversion coating. Nah, jadi artinya ini digunakan sebagai lapisan pelindung. Nah, jadi ada lapisan pelindungnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya anodisasi. Nah, perawatan permukaan dengan anodisasi merupakan proses elektrokimia dan yang paling umum digunakan adalah aluminium. Ya, kemudian yang ketiga ada soot pinning. Nah, soot pinning merupakan proses pengerjaan dingin yang awalnya diterapkan untuk meningkatkan kekuatan logam. Jadi untuk meningkatkan kekuatan logamnya, juga untuk menghilangkan tegangan tarik dalam si logam itu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya laser treatment. Nah, laser treatment ini bisa meningkatkan difusi termal di permukaan. Jadi penggunaan metode ini untuk memodifikasi struktur permukaan. Kan tadi ada salah satu faktor yang mempengaruhi korosi itu strukturnya. Strukturnya itu kayak gimana? Kalau misalkan strukturnya udah rusak, itu bisa mempercepat terjadinya korosi. Itu. Nah, kemudian
pengendalian korosi. Yang ketiga itu ada coating dan sealants. Nah, jadi coating itu artinya pelapisan. Jadi pelapisan apa sih? Jadi pelapisan logam dengan bahan anorganik dan organik yang digunakan untuk memberikan perlindungan korosi jangka panjang pada logam di berbagai jenis media korosi gitu. Di berbagai jenis logam. Nah, kemudian untuk sealantnya sendiri itu bisa memberikan perlindungan korosi dengan mengamankan komponen sepenuhnya dari penetrasi kelembagaan. Jadi si sealant ini bisa mengamankan si logamnya itu. Gitu. Oke, dari penjelasan yang sudah diberikan tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Apakah bisa dipahami teman-teman untuk pembelajaran kita pada hari ini? Insya Allah bisa, Bu. Oke, bisa ya. Oke, jadi kita tarik kesimpulan dulu nih. Siapa coba yang mau menyimpulkan materi pada hari ini atau pembelajaran kita pada hari ini? Oke, siapa nih yang mau menyimpulkan? Tadi udah belajar tentang apa ya kita? Risma, Bu. Iya, silakan, Mbak Risma. Gimana kesimpulan pembelajaran kita? Oke, kesimpulannya korosi adalah perkaratan pengendali korosi, yaitu bisa dengan penambahan inhibitor, perawatan permukaan, coating dan sealants. Nah, faktor yang mempercepat terjadinya korosi yaitu air dan kelembapan udara, asam dan garam, struktur permukaan logam, dan sel elektrokimia. Dah, Bu. Oke, benar sekali. Jadi itu kesimpulan kita pada hari ini. Jadi kita hari ini belajar tentang pengertian korosi, kemudian faktor yang mempercepat terjadinya korosi, sama tadi ada cara pengendalian korosi. Nah, jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan itu mengumpulkan tugas. Jadi saya akan memberikan tugas hari ini. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu merangkum pembelajaran kita pada hari ini. Jadi silakan kalian, ini tugasnya mandiri ya, bukan berpasangan. Silakan kalian meresum, tulis di kertas, kemudian nanti bisa difoto, dikirim ke grup WA. Oke, gitu ya tugasnya. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Jadi itu tugas untuk pertemuan selanjutnya. Waktunya sampai 1 minggu sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita udah UTS gitu. Jadi pertemuan selanjutnya silakan kalian mempelajari materi-materi selama setengah semester ini. Jadi silakan dipelajari. Untuk selanjutnya kita bakalan UTS gitu. Baik, teman-teman, sekian pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, mari kita tutup kelas ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Jangan lupa belajar ya. Ya, Bu.